Starting Eleven Inter saat ini, bernilai lebih dari 500 juta euro. Inter Milan sekarang memiliki starting eleven bernilai lebih dari 500 juta euro sekitar 8,5 triliun rupiah, meskipun mengeluarkan biaya transfer yang relatif kecil saat merekrut mereka. Tuttosport via FC Internews menyoroti harga jual dari 11 pemain starter reguler Nerazzurri saat ini. Inter telah menerapkan strategi transfer yang sangat cerdas dalam beberapa tahun terakhir. Nerazzurri telah bekerja dalam batasan finansial yang signifikan. Ini berarti klub mengejar pemain yang tersedia dengan harga relatif murah, atau tersedia dengan status bebas transfer. Pemain seperti Hakan Calhanoglu, Henry Mkhitaryan, dan Marcus Thuram diboyong Inter tanpa biaya transfer, ketika kontrak mereka dengan AC Milan, Roma, dan Borussia Mönchengladbach berakhir. Dan dalam kasus pemain lain, Inter menggelontorkan biaya transfer yang cukup signifikan, namun tidak terlalu besar. Menurut Tuttosport, Benjamin Pavard adalah contoh pemain yang sudah bernilai lebih dari apa yang telah dibayarkan Inter untuknya. Nerazzurri menghabiskan sekitar 30 juta euro untuk merekrut Pavard dari Bayern Munchen. Namun, performa Pavard pada musim debutnya bersama Inter menegaskan bahwa nilai pasarnya akan lebih tinggi dari itu. Tuttosport menyebut bahwa bek Prancis berusia 27 tahun itu, kini sudah bernilai minimal 50 juta euro. Selanjutnya, Thuram, bahkan lebih berharga. Pemain berusia 26 tahun ini tidak diragukan lagi, akan dibanderol dengan harga setidaknya 60 juta euro. Pemain lain yang menurut Tuttosport akan bernilai setidaknya 50 juta euro, adalah Federico Di Marco. Pemain internasional Italia ini merupakan jebolan Akademi Muda Inter. Inter tak perlu jual pemain bintang lagi, di musim panas 2024. Inter Milan dilaporkan tidak perlu lagi menjual pemain bintangnya di musim panas 2024 mendatang, untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub. Seperti diketahui, Inter pada beberapa musim terakhir tidak segan-segan menjual satu atau dua pemain bintang, lantaran mengalami masalah finansial, namun segalanya akan berbeda pada musim panas tahun ini. Musim lalu Nerazzurri harus melego kiper utama, Andre Onana dengan harga lebih dari 50 juta euro, dan pada musim panas 2022 juga mereka melepas Romelu Lukaku dengan harga sekitar 113 juta euro, serta Achraf Hakimi dengan harga sekitar 68 juta euro. Penjualan nama besar itu diperlukan agar proyek klub terus berjalan. Inter akhirnya mulai membangun proyek yang kuat di bawah asuhan Simone Inzaghi, dengan penampilan tak terduga mereka di Liga Champions musim lalu yang mendatangkan hadiah uang besar. Selain itu, kebijakan transfer cerdas dari CEO BP Marotta, sukses menjaga skuad tetap kompetitif. Gazzetta dello Sport via Football Italia merinci bagaimana Inter akan memperoleh lebih dari 50 juta euro, dari keikutsertaan mereka di Piala Dunia antar klub mendatang. Mereka juga berada di jalur yang tepat untuk memenangkan Scudetto pada musim ini, sesuatu yang akan mendatangkan tambahan jutaan dolar bagi klub. Dua pemasukan itu saja sudah cukup bagi Inter untuk tidak mengorbankan pemain bintang, guna menopang posisi keuangan mereka. Inter pantau perkembangan Fabian, bisa aktifkan klausul buyback di musim panas 2025. Inter Milan terus memantau perkembangan Giovanni Fabian, yang tengah menikmati serangkaian penampilan mengesankan bersama Bologna. Sebagaimana dilansir Tuttosport via FC Internews, Nerazzurri kemungkinan bakal mengaktifkan klausul pembelian kembali sang gelandang, pada musim panas 2025 senilai 12 juta euro. Pemain internasional Italia U21 itu menjadi starter saat Bologna mengalahkan Hellas Verona, dengan skor 2-0 kemarin. Gelandang muda ini mencetak gol pembuka Rossoblu, dan juga menyumbang assist untuk gol kedua mereka, yang dicetak oleh Remo Freuler. Torehan 1 gol dan 1 assist di laga itu membuat Fabian kini telah mengoleksi 4 gol, dan 2 assist sejauh musim ini di ajang Serie A. Inter menjual Fabian ke Bologna seharga 5 juta euro pada musim panas lalu, tapi mereka mempertahankan opsi pembelian kembali senilai 12 juta euro.
Dan segala sesuatunya berjalan baik bagi Fabian dan Bologna pada musim ini. Rossoblu secara mengejutkan berhasil menembus posisi 4 besar klasemen sejauh musim ini, dan Fabian semakin menjadi pemain penting di tim mereka. Inter pun sangat terkesan dengan perkembangan pesat Fabian, dan tertarik untuk memboyongnya kembali. Nerazzurri memiliki opsi pembelian kembali untuk Fabian, yang menjadi aktif pada Juni tahun 2025 senilai 12 juta euro. Hasil pekan 26 Serie A, Inter Milan hancurkan Lecce 4-0. Inter Milan sukses meraih kemenangan telak atas Lecce pada laga pekan ke-26 Serie A. Pertandingan antara Lecce versus Inter Milan yang berlangsung di Stadio Via del Mare, Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024, dini hari, berakhir dengan skor telak 4-0 untuk kemenangan Nerazzurri. 4 gol kemenangan Inter dicetak oleh 2 gol Lautaro Martinez, David Fratesi, dan Stefan De Vrij. Pasukan Simone Inzaghi benar-benar mendominasi pertandingan di sepanjang laga, mengatasi perlawanan tim tuan rumah tanpa kesulitan berarti. Tambahan 3 poin membuat Inter tetap kokoh di puncak klasemen Serie A, dengan mengumpulkan 66 poin dari 25 laga. Nerazzurri mempertahankan keunggulan 9 angka atas Juventus yang menempati posisi kedua, dengan memiliki tabungan 1 pertandingan. Sementara itu Lecce tertahan di posisi 14, dengan koleksi 24 poin dari 26 pertandingan. Man of the Match Lecce versus Inter Milan, Lautaro Martinez. Bomber Inter Milan Lautaro Martinez layak diberi penghargaan Man of the Match di pertandingan melawan Lecce, Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Inter bertamu ke markas Lecce pada pekan ke-26 Serie A di Ettore Giardiniero, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Nerazzurri mendominasi pertandingan tersebut. Di laga ini, Lautaro Martinez tampil menggigit sejak awal. Ia membuka keran gol Inter Milan dengan gol yang cukup apik. Lautaro kemudian juga terlibat dalam terciptanya gol David Fratesi. Ia yang memberikan umpan pada Alexis Sanchez, untuk memberikan assist pada Fratesi. Lautaro kemudian mencetak gol lagi yang tampaknya merupakan gol yang membuat Lecce menyerah. Jadi wajar jika ia mendapat rating paling tinggi di laga ini dari WhoScored. Meski tak main penuh, Lautaro mendapat rating 8,48. Ia pun layak diberi penghargaan Man of the Match di laga ini.